Kita masuk nih topik yang terakhir, yaitu pre-processing data. Bagaimana cara kita menangani data yang tidak lengkap atau handling missing values atau data yang di luar pola normal atau outliers. Apa itu pre-processing data? Pre-processing data adalah tahap awal dalam analisis data, di mana kita membersihkan dan mempersiapkan data sebelum dianalisis. Tujuannya membuat data lebih rapi, akurat, dan layak digunakan dalam model statistik atau machine learning. Dua masalah yang sering muncul adalah missing values atau data yang hilang. Kedua, outliers, nilai pencilan lain sendiri yang jauh berbeda dari data lain. Bagaimana cara menanganinya? Kita bahas dulu yang berkaitan dengan menangani data yang hilang. Handling missing values artinya data hilang itu ada kolom atau baris data yang kosong. Penyebabnya bisa karena kesalahan penginputan, datanya tidak tersedia, atau responden tidak menjawab. Contohnya dalam survei mahasiswa, beberapa orang tidak mengisi umur atau penghasilan, ya, muncul kosong di tabel. Bagaimana cara menanganinya? Yang pertama adalah menghapus baris atau kolom yang banyak missing values jika memang datanya tidak bisa diselamatkan. Yang kedua adalah mengisi atau imputasi dengan cara mengisikan rata-rata atau mean atau median atau modus. Kita bisa pilih nanti. Atau diisi dengan nilai standar atau default atau estimasi dari model prediktif. Yang kedua, kita bicara mengenai penanganan nilai pencilan atau outliers. Apa itu outliers? Outliers adalah nilai yang jauh lebih kecil atau jauh lebih besar dibandingkan data yang lain. Bisa disebabkan oleh yang pertama kesalahan input atau typo, yang kedua ada data yang memang ekstrim. Ya, contoh data penghasilan bulanan mahasiswa rata-rata 1 sampai 3 juta. Tiba-tiba ada yang tercatat 50 juta. Ini kemungkinan outlier karena berbeda sekali jumlahnya, jauh lebih besar dibandingkan rata-ratanya. Bagaimana cara menanganinya? Yang pertama itu dilakukan pemeriksaan apakah outlier itu kesalahan atau memang data valid. Jika kesalahan, hapus atau dikoreksi. Jika valid, maka ada 3 pilihan. Dibiarkan jika penting, ditransformasi menggunakan log scale, atau dikelompokkan ulang dengan binning, ya, dimasukkan ke kotak yang baru. Cara ngeceknya misalnya nih di sini ada pemeriksaan awal data, maka dicek apakah ada missing values atau data kosong dan outliers atau nilai aneh atau nilai pencilan. Nah, ini contohnya ada data survei penghasilan mahasiswa UGM. Ada Budi, umur 20 tahun, penghasilan 1.500.000. Sari, tidak menuliskan umurnya, penghasilannya 2 juta. Andi, umur 19, penghasilan 50 juta. Dina, umur 21, penghasilan 1,8 juta. Nah, silahkan dilihat mana missing values-nya, mana outliers-nya. Supaya kita bisa manfaatkan datanya, maka kita lakukan nih analisis missing values, menentukan apakah perlu diisi atau dihapus. Misalnya dari data survei penghasilan mahasiswa UGM yang tadi, dihitung berapa persen data yang kosong, kemudian ditentukan apakah diisi, dihapus, atau prediksi. Contohnya tadi, kolom umur hanya ada 1 kosong, berarti 100% atau 1%, maka bisa diisi atau imputasi. Handle outliers, jadi misalnya mengisi, pilihan antara mengisi atau menghapus data kosong. Dicek dulu apakah outlier tersebut kesalahan atau data valid. Opsinya hapus, perbaiki, transformasi, atau logaritmik, atau kelompokkan, binning tadi ya. Contohnya jika typo, ya, harusnya 5 juta maka diperbaiki, jadi dikoreksi, bukan 50 juta tapi 5 juta, langsung typo. Jika valid bisa ditransformasikan atau dibuat kategori. Dan sesudah itu kita lakukan validasi, memastikan apakah data siap dianalisis. Dicek ulang apakah data sudah bersih dan konsisten, dan sesudah dilihat memang demikian, maka data baru siap dianalisis. Nah, studi kasus, kita bicara sedikit tentang penanganan missing values dan outliers pada survei penghasilan mahasiswa. Tim peneliti dari Universitas Indonesia melakukan survei penghasilan mahasiswa yang berbisnis online di Jakarta. Dari 500 responden ditemukan beberapa masalah pada data, seperti missing values di kolom umur dan outliers pada penghasilan, di mana ada data yang tercatat jauh di atas rata-rata, misalnya 50 juta per bulan. Untuk menangani missing values, peneliti mengisi data kosong menggunakan median umur, sementara outliers diperiksa ulang. Jika disebabkan oleh kesalahan input, data diperbaiki atau dihapus, dan jika valid ditransformasi agar tidak mempengaruhi analisis. Studi ini, studi kasus ini menunjukkan pentingnya tahap pre-processing data, khususnya dalam menangani missing values dan outliers. Proses ini memastikan data yang akan dianalisis lebih bersih dan akurat. Tanpa pre-processing, data yang kotor
dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru dan menyesatkan. Kesimpulan, sebelum melakukan analisis data, penting bagi peneliti untuk memahami asal data yang digunakan, baik data primer langsung dikumpulkan dari sumber pertama maupun data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah ada. 2. Pemilihan teknik sampling yang tepat sangat mempengaruhi kualitas data. Peneliti harus memilih metode sampling yang sesuai dan sekaligus mewaspadai berbagai jenis bias yang dapat terjadi, seperti sampling bias, response bias, atau selection bias, agar hasil penelitian benar-benar mewakili populasi yang dituju. 3. Selain mengetahui jenis data dan teknik sampling, maka peneliti perlu melakukan pre-processing data. Jadi pre-processing data ini tidak boleh diabaikan. Masalah umum seperti missing values dan outliers perlu ditangani dengan cermat agar tidak mengganggu keakuratan analisis. Dengan data yang bersih dan representatif, proses analisis akan menghasilkan kesimpulan yang lebih valid dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Terima kasih.